dapat informasi yang datang kebanyakan dari pemerintah. Jadi saya mungkin akan ngomong di level yang pemerintahnya. Oke. Ini yang ngoperasiin laptopnya anak saya, kebetulan saya geret dari tempat kerja, lu bolos aja dulu, bantuin bapak lu. Parah. Ini anak S2 gue kerjain, brengsek ya bapaknya ya. Ini boleh difoto, ini catatan-catatan yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Itu ada s.id, https://s.id/free OWP ebooks. Itu ada sekitar 70-an kali ya buku, kebanyakan AI, free, termasuk ada 23 buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK, guru, free. Oke. Free, termasuk ini tidak dikasih anggaran sama APBN, ini betul-betul infak sedekah dari kita. Soalnya orang nyangka lu dibayar, kagak, ini infak sedekah aja. Orang gua make prom ya cepet lah, gua free aja orang make prom, gitu ya. Nanti ada banyak atau saya overview dulu yang ini ya. Jadi itu yang s.id buku, terus di bawahnya itu ada open course, ada LMS Auto Center, itu buat teman-teman belajar. Jadi nanti tolong dikasih ke staff-staffnya aja. Di situ teman-teman ada kuliah-kuliah free. Kalau nilainya bagus dapat sertifikat free. Jadi nanti staff di kantor kalau mau belajar ada free. Kalau sebenarnya targetnya bukan buat anda sih, targetnya buat anak-anak SMA supaya mereka belajar, nanti dapat sertifikat, nanti bisa ditransfer jadi kredit di kampus kita, bayar SPP. Kalau lu pada udah free aja dah. Kita kan cari duitnya dari SPP. Terus kalau kontak itu ada email saya ono@indo.net.id sama ono@ittesacid, yaitu email saya, ada Twitter juga. Banyak sekali yang komplain karena saya susah dihubungin pakai WhatsApp karena WhatsAppnya dimonitor sama teman-teman pejaten. Jadi ini saya korbankan. Teman-teman dari Ono Center aja, termasuk anak saya itu di bawah, itu WhatsAppnya, silakan. Oke, silakan difoto. Oke, sekarang kita akan ngelihat ininya ya, linknya dulu, yang s.id. Oke. Kalau diklik s.id, nanti keluarnya Google Drive. Bisa digedein nggak? Ctrl++, rada gedean dikit lah. Oke. Khusus buat kita hari ini, itu ada folder namanya Komdigi. Bisa diklik Komdigi. Jadi kisahnya folder ini kira-kira gini. Teman-teman Komdigi, terutama Pak Boni dan teman-temannya yang urusannya pelatihan, mereka punya program namanya Digital Leadership Academy. Targetnya adalah eselon 1, eselon 2, KLD. KLD, iya benar. Sebenarnya modulnya ada 10. Kebetulan teman-teman Komdigi minta 2 modul, terutama yang di bawah. Itu ada ke bawah lagi, kelihatan ya? Nah, itu ke bawah. Itu ada AI. Nah, itu yang itu ya, itu AI. Sama ada data governance. Kebetulan mereka minta saya yang nulis. Udah gitu, Ono kan kurang ajar orangnya. Gua kasih dosen-dosen gua suruh nulis dong. Ini ada kerjaan dari Komdigi buat nulis buku. Suruh dosennya nulis. Dosennya kerajinan. Itu yang AI itu 700 halaman. Yang data governance 350 halaman. Makanya saya rada marah-marah kemarin sama dosen. Lu gila lu ya. Ini yang bakal baca kan pimpinan. Sepasa kayak mahasiswa bayar 700. Akhirnya gua kepaksa bikin lagi, ada 2 buku lagi, ditambahin ringkasan. Jadi itu bentuknya ringkasan doang, cuma sekitar 12-15 halaman. Jadi kalau Anda pengen baca yang 700, bisa ambil yang buku benernya. Kalau baca ringkasannya itu sekitar 12-15 halaman. Oke. Back lagi, satu lagi. Back. Oke. Ya, oke. Ke bawahin dikit, gedein boleh. Itu ada folder, nah itu yang ada buku AI SD, SMP, SMA, SMK tuh yang buat SD, SMP, SMA, SMK ya. Ini buat anak-anak kita, tolong dikasih ke sekolah-sekolahnya, ke guru-gurunya. Bukunya sudah ada, bisa dipakai, free. Oke.
Buku ini beda sama, jadi buku ini cara berpikirnya bukan membuat anak SD, SMP, SMA bisa pakai AI, enggak. Buku ini dirancang supaya anak SD, SMP, SMA bisa bikin AI. Parah ini bukunya, bikin AI ya. Terutama yang SMK itu pakai bahasa Python, horror. Oke, diklik aja lah, biar pada keder sekalian kapok. Ini bukunya kelihatan ada kelas berapa, semester 1, 2 segala macam. Kebetulan minggu yang lalu naikin ke atas, paling atas stop. Ini boleh diklik lah. Ini kalau pengen bikin AI ya. Ini kebetulan minggu yang lalu sepupunya istri, dia guru di SMK, dia kontak saya, Pak, punya buku pegangan buat SMK supaya bisa ikut lomba keterampilan siswa LKS SMK. Ternyata AI sudah masuk ke SMK pertandingannya. Oke, cuman gurunya nggak punya panduan. Akhirnya dalam waktu 2 hari saya bikinlah strategi cepat menang LKS AI SMK. Ini kayak buku contekan supaya menang. Oke, ke bawahin, di atas kelihatan loh. 200 berapa halaman lah, 260-an halaman itu boleh dipakai buat teman-teman yang pengen bikin AI. Langkahnya ada di sini sih sebetulnya. Tapi ini pakai bahasa Python semua ya, agak ngeri sih. Oke, tutup. Oke, dah. Sekarang back lagi. Buat anda-anda yang kerjanya di manajemen, di situ ada folder namanya Asosiasi Manajemen Indonesia. Singkatannya AMA, harusnya AMI kan? Cuman AMI udah asosiasi musik Indonesia atau apalah. Akhirnya mereka bikin AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Silahkan diklik di situ. Nah, di sini ada buku-buku yang mungkin akan menarik ada 2 level buku ya. Ada buku yang sifatnya efisiensi sistem, ada buku yang sifatnya strategic management. Ini kalau kita lihat judulnya ada yang AI Strategic Management, itu levelnya buat pimpinan tuh yang Strategic Management ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa visi, misi, strategi, strength, weakness, opportunity, threat, apa segala macam dibantu AI dari data yang ada. Jadi data yang ada semuanya diambilin, terus kita nge-prompt, dibantu pakai AI supaya kita bisa tahu enaknya lembaga kita atau organisasi kita atau perusahaan kita arahnya kemana. Ini yang minta kebanyakan CIO sih. Kemarin ada CIO forum, kumpul semua, ada sekitar berapa, 100-200 orang CIO Indonesia kumpul semua. No, bisa ngomong nggak soal gituan? Ya udah. Jadi kalau ada orang undang ke saya bisa ngasih ceramah, biasanya kan mintanya slide. Gue langsung ngomong, gue akan ngasih slide lah, gue kasih lu pada buku dah. Langsung gue kasih buku, udah gitu gue taruh sini. Jadi semua orang bisa download free. Oh, kalau mau ngedownload itu ada PDF drive itu ya. Klik kanan di situ ya. Klik kanan download situ ya. Silahkan di-download 1 folder. Jangan ngedownload jangan satu file rugi. 1 folder download 2 giga kira-kira, dapat sekitar 7 bulan buku gratis. Oke. Nah, ini masih global. Nah, ini kalau kita lihat satu-satu ini itu buku apa tuh ya? Nah, itu strategic management ada bukunya. Itu sekitar 200-300 halaman, ke bawahin lagi, klik sembarangan aja dulu bentar. Itu apa? Buat bikin program kerja, AI buat ngebantu buat bikin program kerja. Oh, ini diklik lagi. Ini katanya klik aja. Klik aja, ya udah orang cepet lah. Back. Ini sekitar berapa? 205, rata-rata sekitar 250-an halaman lah. Back. Nanti ada AI buat audit keuangan, ada AI buat pimpinan, ada AI buat pimpinan juga. Silahkan dibaca. Oke, ini tutup ya. Sip. Oke, sekarang saya akan kasih lihat kenyataan hidup yang saya alamin langsung. Buka tab baru di browsernya. Oke, Google. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Tulis Satu Indonesia Award. Jadi awalnya saya mainnya bukan AI yang LLM yang kita kenal sekarang kayak ChatGPT. Saya awalnya main machine learning sih sebetulnya. Awal bangetnya sebetulnya saya main di S2 sama S3 saya banyak main modeling. Jadi modeling semiconductor ya.
Saya modeling buat laser, saya modeling buat transistor yang ditaruh di satelit segala macam. Saya mainnya modeling, konsekuensi dari modeling saya mainnya statistik, terus dari statistik bikin model. Cuman sekarang jadi namanya jadi machine learning, kemudian berubah lagi jadi AI. Kira-kira gitu. Makanya orang taunya Ono rata-rata semua orang taunya Ono internet, jaringan, cyber security. Orang kagak tahu Ono yang benernya bukan yang itu sebenarnya. Ono secara edukasi, Ono tuh lebih ke statistik, modeling, semikonduktor, IC, satelit kayak gitu-gituan. Oke. Nah, ini klik coba Solution Award, coba bisa diklik nggak? Sabar. Ya. Hah? Udah. Oh, udah. Oh, lemon. Jadi ceritanya gini. Astra punya CSR, dia cari anak-anak, ini masih berlangsung, jadi kalau teman-teman tahu anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif, ya stop dulu lah, ini jurinya. Anak muda Indonesia yang di bawah 35 tahun dan inspiratif, tolong didaftarkan ke Satu Indonesia Award. Oke, waktu daftarin, ini sekalian iklan. Hadiah ada 5 kategori, intinya ada pendidikan, ada teknologi, ada lingkungan hidup, ada UMKM, ada kesehatan. Ya, ada 5 kategori. Nah, yang seru dari cerita ini adalah setiap tahun ada sekitar 20 ribuan nominasi. Nominasinya berbentuk tulisan. Ini masih dibuka sampai Agustus. Jadi masih 1 bulan lagi sebelum ditutup nih. Oke, jadi masih ada 1 bulan kita bisa masukin nominasi bentuk tulisan. Yang masalah besar di sini adalah kita harus mengkompres, memfilter dari 20.000 jadi 60 orang dalam waktu 1 minggu. Mampus lu. Suruh baca. Awalnya saya pakai mesin learning. Jadi ceritanya teman-teman sih manual semua. Jadi Astra manual. Ini kan di balik ini ada Tempo, Pusat Data Analisa Tempo, PDAT Tempo. Mereka manual pakai manusia. Terus saya ngiseng, minta dong datanya, gitu ya. Ini bayangin, ini sudah berjalan 15 tahun. Konsekuensinya ada 15 tahun kali 20 ribuan tulisan, dan mereka sudah ada nilainya. Kalau tulisan kayak gini nilainya berapa, tulisan kayak gini nilainya berapa. Konsekuensinya logika sederhana, kita bisa pakai itu buat machine learning, buat model. Machine learning kan? Gampang ngomongnya. Coba lu kerjain, mampus lu. Ini kejadian benernya adalah kita ngomongnya gampang. Saya ngomong dong sama teman-teman yang pegang data kan PDAT, Pusat Data Analisa Tempo. Oke. Pas gue minta dong datanya. Belasan tahun tadi kejadiannya seru. Formatnya beda-beda. Tiap 2 tahun ganti penanggung jawab. Tiap orang yang tanggung jawab formatnya beda-beda. Mampus. Nggak bisa dianalisa pakai mesin. Akhirnya pas saya ngomong kayak gitu, butuh waktu 6 bulan sampai itu data beres. Jadi satu. Jadi kemungkinan besar Anda akan tabrakan masalah itu. Oke. Untuk moddingnya, saya bikin programnya 30 menit, selesai. Ngerannya 15 menit, selesai. Beresin datanya 6 bulan, mampus. Jadi itu akan Anda alami semua ya, minta maaf nih. Ini cerita apa yang tidak baiknya aja. Tapi kalau nggak ada itu, tewas. Kita nggak bisa analisa data. Oke. Ya ini juri-jurinya lah, yang juri yang paling bikin nggak bisa fokus tuh yang, nah itu nggak bisa fokus tuh. Tapi kalau Dian Sastro lagi ngomong keren banget sih, dia kalau ngomong bagus banget sih, kagum memang. Stop dulu ya. Sekarang yang lain lagi, cerita lain lagi. Saya berapa kali diminta kasih workshop ke teman-teman BPKP, BPK, levelnya eselon 1, eselon 2. Masalahnya sederhana, mereka butuh analisa data juga. Oke, pernah juga ke Dirjen Anggaran, sama kasusnya. Dirjen Anggaran lebih seru lagi. Dirjen Anggaran mereka dibeliin Microsoft Power BI, Business Intelligence, punya Microsoft Power BI. Cuman nggak ada yang bisa pakai nih Dirjen Anggaran. Diundanglah Ono,
ke sama ini masih cerita ini ya, cerita machine learning ya, belum sampai waktu itu belum ada AI yang seperti ini ya. Tapi nanti saya kasih lihat ke AI juga nggak beda jauh sih nantinya. Oke, diundang ke sini ke BPKP, BPK, Dirjen Anggaran buat analisa data. Oke, saya pakai, jadi Dirjen Anggaran belinya Microsoft Power BI, harganya miliaran. Buka tab baru, software yang saya pakai free kebetulan, namanya Orange Data Mining. Ditulis aja Orange Data Mining. Oke, klik image. Oke, programmingnya kayak gitu ya, klik yang pertama yang sudah kiri itu boleh. Ya udah itu aja diklik. Nah itu bahasa pemrogramannya gambar, jadi sangat ya diklik aja, ya itu diklik. Itu programming ya, programming kayak gini. Dan saya bikin paper jurnal pakai kayak gituan. Bentuk programnya saya kasih di paper jurnal. Ini program, goblok banget dah. Saya ngajarin ini ke Dirjen Anggaran. Waktu mereka, lu punya data nggak? Ada. Oke, masukin ke program ini, masukin. Langsung keluar hasil kan? Dengan program setolol ini keluar hasil. Cuman gitu aja Pono. Emang lu pikir gimana? Ya Pak. Yang seru sama BPK, BPKP kan ngumpulin data dari mana-mana juga nih. Sekarang saya pengen nanya ke Anda semua lah. Ini pertanyaan sederhana aja ya. Pertanyaan paling gampang di dunia lah. Satuannya beras apa? Kilogram? Ada lagi? Liter? Ada lagi? Kuintal? Ada lagi? Karung? Ada lagi? Truk? Mampus kan? Satu item punya banyak satuan tuh. Itu baru beras. Coba saya pengen nanya, ini kalau anak teman-teman BPKP ngomongnya sederhana aja. Coba gender, jenis kelamin apa? Laki, perempuan, apa lagi? Wanita, pria, apa lagi? Cowok, cewek. Hah? Apa? Woti. Woti itu. Baru denger yang ini gue. L/P. Ada lagi 01. Dengan kondisi data seperti itu, nggak bisa disatuin tuh makhluk. Karena itu dianggap makhluk beda. Kalau komputer kan tolol. Emang komputer pinter, goblok komputer itu. Jadi kalau kita nulisnya laki perempuan, pria wanita ya lain. Dia nggak tahu bahwa pria sama laki itu sama, kagak tahu. L sama P, L bukan pria, L bukan laki-laki. Nah itu dia masalah. Jadi puyeng dia waktu analisa data, pusing karena satuannya beda. Nah ini PR banget sih sebetulnya. Walaupun kita punya yang namanya satu data, aturannya ada, tapi kalau metadatanya, definisi dictionary datanya nggak sama, bubar. Jadi PR kita yang itu sih sebetulnya. Oke lah, pemerintah udah punya inisiatif satu data segala macam, oke bagus. Oke, ini beres ya. Saya pindah topik lagi. Coba masuk ke folder ini deh. Ini sebenarnya datanya ada di s.id juga ya. Kita masuk ke folder orange, kebuka nggak orange, ke UMKM dah, bisa dibuka nggak UMKM? Oke. Ini saya atas kemurahan hati teman-teman dari, ini masih zamannya Pak Jokowi, masih zamannya Pak Jokowi ya. Jadi koperasi sama UMKM masih satu atap. Oke. Mereka ngumpulin data koperasi sama UMKM se-Indonesia nih, punya berapa puluh juta data. Terus ono minta dong, bagi dong gue. Dikasih 1.000, alhamdulillah. Terus mereka punya untuk satu entitas, dia punya 200 parameter. Ono cuma dikasih 21, nggak apa-apa. Kita uji nyali dari sini ya. Oke. Ini dengan kayak gini doang, datanya kayak gini. Bisa digedein nggak? Digedein. Kita gedein. Oke. Ini kita lihat ya. Itu ada modal. Terus ada apa lagi sebelahnya tuh? Kalau yang itu bukan, itu variabelnya sama semua tuh. Provinsi Jawa Barat. Nggak, saya coba dapat 1.000 UMKM di Bekasi. Jadi provinsi sama semua, itu nggak ada informasi apa-apa. Oke, terus ada jenis kelamin tuh, L sama P itu kelihatan, jenis kelamin, LP. Oke, ada lagi pendidikan tuh, SD, SMP, SMA. Ada lagi apa lagi? Ada lagi izin, jenis usaha. Terus ada lagi teknik pemasarannya. Ada yang digital, non digital, ada penggunaan teknologi, ke sana lagi ada omset. Pertanyaannya, ini pemerintah punya data kayak gini ya,
Pertanyaannya, ada masalah, kelihatan nggak masalahnya apa? Mampus. Data kayak gini, kelihatan nggak masalahnya? Nggak kelihatan ya? Oke, saya punya waktu berapa menit lagi? Kita akan coba bikin program pemerintah untuk UMKM. Dalam waktu gue berapa menit? 30? Kita uji nyali ya, percobaan. Dalam waktu 30 menit kita akan bikin program untuk masalah UMKM dari Kementerian UMKM dengan data 1000 dari Bekasi. Oke. Teknik yang dipakai, tutup. Ini udah kebayang. Nama filenya apa tadi? UMKM sampel Kota Bekasi Excel, tutup. Oke. Kalau kita punya data yang terlalu rahasia, sebaiknya tidak pakai yang online. Pakainya yang lokal aja AI-nya. Kebetulan saya jalanin yang lokal, tapi nggak akan saya pakai karena takut meleduk. Soalnya kalau nganalisa data gede kayak gini, fan-nya tinggi banget, GPU-nya kerjanya keras banget. Coba kita kasih lihat aja yang lokal, bukan ada di kiri deh. Oh udah keluar, oke sip. Ini saya contoh aja ya. Kita pakai LM Studio, ini free, lokal. Load dulu modelnya di bawah tuh, di load dulu. Nggak kelihatan. Pakai Kiwen aja kali ya. Kiwen 3 4B lah boleh. Itu langsung di load. Kiwen buatan Alibaba, free. Jadi ini free semua kebetulan. Nah, kita bisa nanya macam-macam di sini sih. Cuman kalau nanya paling sederhana, Telkom ya. Jelaskan tentang Telkom Indonesia gitu supaya sponsornya happy lah. Kalau nggak marah-marah, lu gua undang yang dijelasin kompetitor. Bisa digedein nggak? Nggak bisa, ini nggak bisa digedein ini mah. Kelihatan langsung keluar nih ya. Tapi ini lokal, oke. Jadi saran saya kalau mau main bisa main 2 sekaligus. Kalau data-datanya berbentuk publik atau tidak ada rahasia, kita bisa main yang di online, ChatGPT dan teman-temannya. Kalau ada yang rahasia, sebaiknya pakai yang lokal. Kalau yang ini lokal tapi ada di desktop. Yang LM Studio itu lokal di desktop. Kalau mau lokal ada di server, kami di kampus biasanya pakai Olama. Kita bikin server lokal kayak ChatGPT. Oke, Olama. Dan kita kemarin akhirnya, saya kebetulan kampusnya di ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Konsekuensi dari Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita jadi ngebantu pemerintah kota Tangerang Selatan. Dan sebulan atau 2 bulan yang lalu kita, ini udah saya kebayang ya, tekniknya kayak gini. Nah, 2 bulan yang lalu kita masuk ke web lagi, buka tab baru dulu lah. Kita akhirnya bikin aplikasi namanya Tangsel One, Tangsel One. Oke, Tangsel One. Nah ini intinya gini aplikasinya. Ini aplikasi Tangsel One bentuknya ngomongnya lewat ChatGPT. Dia akan interaksi pakai nomor ChatGPT lagi salah. WhatsApp. Jadi dia akan ngomong pakai WhatsApp. Jadi masyarakat bisa berinteraksi sama pemerintah Kota Tangerang Selatan lewat WhatsApp, termasuk ngurus izin, ngurus KTP apa. Jadi di WhatsApp-nya ngomong sama aplikasi di belakangnya. Untuk interaksi seperti itu dia pakai AI. Jadi udah pakai AI di Tangsel. Ini ada 100-an aplikasi dilempar ngomong sama AI ke WhatsApp. Jadi AI-nya nanti ngomong sama WhatsApp, terus ngomong sama aplikasi-aplikasi ini. Jadi orang bisa mohon izin apa segala macam pakai WhatsApp doang, dan mereka merasanya kayak interaksi sama manusia aja karena makanya large language model gitu ya. Ini udah jalan, udah 2 bulanan jalan lah sekarang gitu. Yang masalah besar nih, kalau ini di Tangsel masih ada 2 mesin nih. Ada mesin yang dikonekin ke Gemini, kalau nggak salah Gemini yang dipakai. Ada mesin yang dikonekin ke AI lokal. Jadi dia punya 2 sih sebetulnya. Kalau yang Gemini lumayan, argonya lumayan. Kemarin teman-teman di Utama Karya buat bikin helpdesk pakai WhatsApp, ada AI di belakangnya, sebulan keluarin duit 50 juta. Gue bilang, lu makainya yang sono, pakai ChatGPT. Jadi lumayan. Kalau kita bikin sendiri,
50 juta jadi mesin satu. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat pakai ChatGPT aja dulu ya. Masuk ChatGPT. Kita akan analisa file Excel yang tadi. Oke, upload. File Excelnya upload. Masuk ke orange. Oke, ke bawahin. UMKM. Oke, upload. Ini file Excel di-upload. Sebaiknya kalau ngupload kayak ginian jangan yang ada rahasia ya. Oke. Kalau saya dosen, kita peneliti, promnya isinya gini kira-kira. Ini prom peneliti ya. Karena tugas peneliti adalah publish paper jurnal, promnya akan gini kalimatnya. Ada temuan, ada novelty apa aja di file yang saya upload. Itu ciri khas peneliti. Novelty ini misalnya ada novelty apa aja di file yang saya upload yang cocok untuk paper jurnal Scopus Q1. Udah beres, dapat 7 sih. Kalau mau tahu ada 7 temuan di sini. Kalau tadi kita lihat file itunya kan nggak kelihatan apa-apa kan? Oke. Karena kita lagi banyaknya bukan peneliti, banyaknya dari KLD. Oke, saya ganti pro. Ganti pro, ya lu ditulis juga. Ganti pro. Oke. Fungsinya KLD adalah dari data yang ada, kita pengen tahu masalah apa yang ada di masyarakat, di data tadi. Oke. Sekarang kita prom aja. Analisa data yang di attach, data yang di upload. Oke. Oke, ya udah, koma. Tolong cari masalah apa yang ada di UMKM di Bekasi. Enter. Sesederhana itu sih. Kalau mau lebih panjang juga boleh. Misalnya, saya pengen fokus masalahnya, misalnya kita urusannya lebih urusan SDM. Saya pengen fokus di masalah yang berkaitan dengan SDM. Kalau kita lebih berkaitan dengan perizinan, masalah di perizinan. Kalau kita tentang apa, tulis lagi. Jadi supaya lebih fokus, saya pengennya di masalah ininya aja, saya nggak mau urusan yang lain. Oke, dia lagi nganalisa sekarang. Nanti udah keluar, yang akan kita lakukan adalah gini. Ini ekstrim banget ya, sudah tahu masalahnya, kita bisa, saya biasanya langsung, saya pengen bikin program supaya kita bisa menyelesaikan masalah tadi. Konsekuensinya, program yang kita buat nanti betul-betul data driven, AI data driven. Jadi betul-betul di drive sama AI sama data. Mainnya prom banget sih udah kalau sekarang ya. Dulu saya makanya machine learning ini semua. Karena insting machine learningnya ada, kita lebih enak. Kalau mau agak ekstrim, ini biarin nunggu. Salah ya, salah ininya, itunya, modelnya high. Itu harus diganti, jadi lama. Instan diganti jadi instan. Oke, bisa stop dulu, di run lagi ke baksa. Oke, di stop, di run. Enggak. Stop thinking, run lagi. Itu aja. Di sana lagi. Klik itunya, klik promnya. Klik prom. Oke, klik prom. Oke, send lagi. Ini kita pakai model instan ya. Modelnya model yang high. Jadi benar-benar dia serius analisanya. Ini nggak bagus kalau kayak gitu. Bagus kalau kita emang benar-benar pengen bikin yang lebih bagus. Cuman karena ini buat demo aja, saya perintahin supaya mikirnya instan aja supaya keluar hasil cepet lah, nggak usah terlalu lama. Nah, ini nanti nih langsung keluar kan. Masalah terbesar adalah izin. Jadi ini ada 1000 UMKM. 98% nggak punya izin. Langsung kelihatan. Ini kita nggak ngasih tahu loh masalahnya apa. Kita ngasih tahu yang kita lakukan adalah ngupload filenya, terus nanya ada masalah apa. Keluar 98% nggak punya izin. Akibatnya apa? Susah nyari kredit di bank, susah ngikut pengadaan pemerintah, susah dapat bantuan pemerintah. Masalah banget. Langsung keluar nih, masalah pertama adalah NIB, izin kagak ada. Terus semua proses pemasarannya manual, bukan digital. Konsekuensinya manual, bukan digital, pasarnya sebelahnya dia nggak bisa masuk pasar di seberang jauh, di pulau yang lain nggak bisa. Ini masalah lagi. Konsekuensinya
perputaran duitnya kecil. Nah ini masalah lagi. Nanti tinggal kita milih, kita mau bikin program buat menyelesaikan masalah yang mana, gitu ya. Kebawahin lagi, tuh 94 UMKM bisa digedein nggak? Oke, kebawahin. 94% UMKM manual. Kebawahin lagi. Teknologi manual juga. Oke, kebawahin lagi. Mayoritas tidak memiliki laporan keuangan, nggak bisa diaudit segala macam, 72% itu. Kebawahin lagi. Pendidikan rendah. Kebanyakan sih SMA. Iya, SMA. Kebanyakan SMA. Oke, kebawahin lagi. Hampir seluruh usaha masih mikro. Oke. Ya emang mikro semua ya. Terus lapangannya ini mah nggak seragam, mah biasa. Terus bawah gua modal belum tentu menghasilkan omset yang lebih tinggi. Oke, kebawahin lagi. Ini banyak banget masalahnya, tinggal kita fokusin. Oke, sekarang saya pengen nanya yang sederhana aja. Kita akan ngobrol lagi yang sederhana ya. Apakah ada hubungan antara omset dengan pendidikan? Coba cek. Apakah ada hubungan antara omset dengan tingkat pendidikan? Ini dari data yang itu doang, datanya punya Kementerian UMKM, sederhana banget. Oke, kita ngecek sederhana ya, antara omset, penghasilan sama tingkat pendidikan. Langsung dia jawab nih. Ini paling enak buat marahin orang. Ini nggak ada orang Dignas kan? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Kalau ada, saya nggak enak marahin orang Dignas. So. Oke, dia lagi nganalisa habis-habisan lihat hubungan antara pendidikan sama omset. Oke, tapi habis ini saya punya waktu mungkin berapa menit lagi gue? Hah? 15 menit, oke. Habis ini saya akan bikin program. Programnya apa? Tapi kita akan fokus programnya ya. Kan itu tadi banyak banget. Kita akan fokus programnya ke salah satu aja. Mungkin saya butuh masukan, usul. Enaknya kita fokus kemana, gitu ya. Ada usul nggak dari sekarang? Sekarang ada usul nggak? Fokusnya kemana? Nggak ada. Oke. Saya akan fokus. Ini yang ada di kepala saya. Saya akan fokusnya kalau masalah izin lebih gampang. Itu kan masalah birokrasi aja ya, gimana supaya izinnya dimudahkan segala macam. Kalau saya nggak akan ke situ. Saya akan coba fokus bagaimana supaya UMKM ini bisa masuk ke pakai teknologi dan digital. Program apa yang harus kita kerjakan supaya bisa pakai teknologi dan digital. Ih, lama banget ya. Ini parah banget ini. Lama. Ini pas, oh ini udah mulai keluar. Iya, lama. Iya. Lama, padahal udah instan nih. Parah banget. Kayak gini lama banget ya. Strateginya coba kalau buka tab baru mau nggak deh? Masuk ke ChatGPT ulang. Rada curang, bisa nggak? Ini kita lagi nyiksa ChatGPT. Oke, masuk ke chat yang tadi. Bisa nggak? Satu chat 2 prompt sekaligus. Oke. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Dia langsung kelihatan dia. Wah, parah. Lu baru aja. Hah? Baru aja ulang-ulang. New chat aja, new chat. Hah? New chat aja. Kenapa? New chat aja. New chat aja. Ya udah new chat. Oke. New chat aja ya. Kita new chat lagi ya. Itu biarin aja. Oke. Sekarang saya akan bikin prompt lagi. Analisa file UMKM, file Excel ya UMKM di attach. Titik. Oke. Buatkan program kerja untuk mentransformasi UMKM ini agar menggunakan teknologi digital dan marketing digital sesuai dengan kondisi tingkat pendidikan sama tingkat apa sih tadi, pendidikan sama omsetnya mereka
gitu ya. Oh udah jadi tuh, masuk coba lihat. Oke, kita lihat sekarang hubungan antara penghasilan sama pendidikan. Oke, tidak tamat SD, omset medianya 1,5 juta, SD 7, SMP 7, SMA 7. Salah, itu median, salah baca gue, salah baca. Tidak tamat SD 1,4, 1,5 lah ya, SD 5,3, SMP 5,3 juga, SMA 7, diploma 16, sarjana 11, magister 7. Jadi karena sebagian besar yang UMKM itu levelnya yang karena yang sarjananya kebanyakan bukan di UMKM, kebanyakan di perusahaan corporate segala macam, yang di UMKM-nya dikit, jadi ini nggak bisa dipakai sih sebenarnya. Tapi intinya kalau lihat sederhana, kalau pengen UMKM kita penghasilannya naik, pendidikannya harus dinaikin. PR-nya ada di mana? Apakah ada di Menteri UMKM? Bukan. PR-nya ada di Diknas. Kalau teman-teman tahu statistiknya pendidikan Republik Indonesia, masuk SD itu sekitar 6 jutaan, yang jadi sarjana, Diknas hanya mampu membuat 600.000 orang jadi sarjana. Ya udah, efeknya ke sini juga, penghasilannya turun jeblok semua. Jadi kalau mau bangsa ini mau bagus penghasilannya, masuk 6 juta, outputnya 6 juta gitu. Tapi gue ngomong kayak gini, ada orang sesnek nggak enak juga sebenarnya sih. Aman ya? Tapi ini gue dari data ya, saya dari data banget nih. Saya nggak ngarang ya, ini dari data banget, ngasih lihat, kelihatan banget dari data. Oke, sekarang masuk ke bikin program kerjanya. Ini udah beres. Oke, ini buatkan program kerja untuk mentransformasi UMKM agar menggunakan teknologi digital dan marketing digital sesuai dengan kondisi tingkat pendidikan dan omsetnya. Jadi kita harus bikin program kerja. Yang jadi masalah, sebagian besar itu omsetnya kecil. Tadi omsetnya sekitar 7 juta sebulan. Kalau kita harus ngeluarin teknologi apa segala macam, seru nih. Kita harus pilih teknologi yang murah banget supaya mereka bisa hidup. Oh udah, gua biarin dia mikir lagi. Ini kira-kira programnya kayak gini, nanti keluar programnya, kalau saya prom agak gila, saya akan bilangnya gini, buatkan tahapannya, misalnya kita bikin quick wins dalam waktu 1 tahun atau berapa bulan, tahapannya seperti apa yang harus kita siapin, keluar semua nih. Tapi harus kita upload data ya, tanpa data dia nggak bisa. Nah, yang seru, datanya harus formatnya sama. Kalau nggak dia bingung, tadi LP, pria wanita, laki perempuan harus benar, kalau nggak kacau semua. Itu. Oh ini kelihatan, oh ini kondisinya dia keluarin, kondisinya kebawahin. Ini kok masih kondisi penggunaan teknologinya, masih kondisi omsetnya kelihatan, masalah utama literasi digital sangat rendah, konsekuensinya 94% masih bisa digedein lagi nggak ya? Oke. Masih bekerja manual karena literasi digitalnya rendah, konsekuensinya harus ada program buat literasi digital juga, kebawahin. Terus pendidikan rendah juga, 93% masih SD, SMP, SMA, kebawahin lagi, banyak praktek segala macam, offset kecil. Oke, sekarang programnya apa, ke bawah terus. Nah ini roadmapnya, pertama dia sarankan basic digital buat semua, durasi 1 bulan, materinya ini, oke. WhatsApp terutama, oke. Media sosial, foto produk, kebawahin lagi, desain, kebawahin lagi, pakai Canva, itu kelihatan, terus kebawahin lagi, ini perhatiin ada WhatsApp berapa kali nih, WhatsAppnya berkali-kali ya, WhatsApp, terus masuk ke digital marketing, ini keluar semuanya, oke. Sekedar info aja, sebelum saya balikin ke panitia, sekedar info aja, akhir tahun lalu kalau nggak salah, itu saya ke Sumedang. Kebetulan di Sumedang itu ada sekitar 300-an UMKM pada kumpul, termasuk staf khusus presiden kumpul, ikut ngomong. Kalau staf khusus presiden ngomong AI adalah untuk apa gitu, biasa lah ya. Ono waktu itu bawa laptop, udah gitu saya jalanin AI-nya di laptop. Yang saya kaget di acara tadi, ini gue pengen tahu aja nih, UMKM di Sumedang penghasilannya berapa kira-kira sebulan? Bisa nebak? UMKM di Sumedang.
50 juta salah. Yang makhluk yang ini 1M. Dia komplainnya gini, Pak, saya nggak bisa naikin lagi penghasilan. Jadi caranya mereka melakukan transaksi adalah lewat WhatsApp. Ini Pak, kalau di sini kan kelihatan WhatsApp banget ya. Jadi mereka transaksi buat dapetin customer segala macam sama transaksi jual belinya lewat WhatsApp. Yang jadi masalah untuk melakukan itu butuh manusia nih, pegang WhatsApp buat ngomong sama orang di sananya. Dan buat naik lagi udah nggak bisa, soalnya udah kehabisan orang nih. Dia ngomongnya simpel aja, bisa nggak sih Pak? Itu manusianya diganti sama AI. Akhirnya kita bikin yang jadi Tangsel One itu juga. Jadi kita bikin pakai AI ngomong ke WhatsApp, soalnya ini mereka dunia yang ini pada pakai WhatsApp semua. Ya udah, WhatsApp ngomong sama AI, ngomong sama produk, bikin database produknya, ngomong, udah kayak gitu. Kenceng duitnya asli. Jadi sederhana sih. Jadi si user nggak mau tahu bahwa itu AI sih sebetulnya. Tapi front end-nya, interface-nya tetap WhatsApp, mereka ngomong sama AI. Oke, saya kira saya cukupkan dulu sampai sekian. Mudah-mudahan bisa kebayang apa yang terjadi dan taktik apa yang ada di lapangan supaya kita bisa bermanfaat buat bangsa Indonesia. Karena ini kebanyakan dari KLD, harapannya teman-teman bisa pakai AI ini supaya programnya jadi lebih nempel sama kebutuhan masyarakat sih. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ono Widodo Purbo. Tepuk tangan dong sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa Bapak. Top. Sebenarnya masih ada waktu 1 jam loh Pak. Enggak, gue dari tadi nyariin Putri. Oke, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Sini Bapak. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa kan sekali narasumber kita kali ini. Ibaratkan nggak pelit-pelit memberikan materi spesial untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melanjutkan sesi berikutnya, kami mengundang